Dibokong tengkuk berantakan, dipopor senapan. Mari longa. Aku mari longa, tak mempan tebasan pedang, kuat seperti batu, keras serupa baja, digertak tidak goyah, disentuh tidak terasa, pantang terseret arus deras. Akhirnya kau menari di medan perang, di antara ledakan mesiu dan peluru beterbangan, menghadang hinaan lawan yang di dalam benteng hanyalah wanita. Tak ada manusia kebal senjata. Lalu semua mata buka mengantar mulut nganga, mengiris-giris hati dan detak tak pasti para nadi. Kau tantang tembakan, mimis senapan mencecar, tak satu pun bersarang. Dengan sonda terayun di tangan, roboh lawan mendekat di bebat sabetan. Sedang yang gentar kau giring ke bentengmu sebagai umpan. Meski begitu, masih saja Christoffel menguar tantangan. Duel 1 lawan 1 beramunisi kelicikan. Kala pedangmu terkunci kaku, tengah menembus tubuh serdadu, Kapten Belanda itu membokongmu dengan gagang senapan, dipopornya tengkukmu hingga rubuh, darah bersimbah dari hatimu, mengangkasa lebah kala dada dibelah. Mari longa ketika kanak-kanak bernama Lebah, Roa sang ayah berdoa agar laksana pria sulungnya menjelma lelaki perkasa, tak gentar apa dan siapa. Tapi dia lemah, penyakitan, dan menangis senantiasa. Atas firasat mimpi, nama diganti Mari, pohon berkulit pahit, berkayu paling keras. Sejak itu dia berani, kuat, dan bernas. Mari tak pernah lepas dari Roa kemana pergi. Umur 4 tahun bermain busur, 4 tahun kemudian ikut berburu ke hutan. Bela diri dan kesaktian dia sesat sekalian. Kala dewasa digoda perang saudara, sanak kerabat dan para ipar jadi bala tentara. Masyhur sebagai petempur, mahir wo'o dan le'e selain mengayun saw, hingga Musalaki Mauria memberi emas, kuda,
dan kerbau, juga istri bernama Bela Baju. Hadiahmu menekuk lutut Mego. Musa laki lainnya mengandalkanmu. Tamaria mengundang menghadang Liselande, memberimu gadis pampasan saat perdamaian. Nuapu kau bantu melawan Londilada, kau tundukkan juga Detu Kelly, kau dukung Dondo mematahkan Dikolawi. Perjumpaanmu dengan Baranuri mengusik nurani. Bukan pribumi yang harus dimusuhi, tapi kompeni penebar Divide et Impera sejati. Air laut naik, tanah runtuh. Perang pertamamu menantang penjajah 1890. Durumari putrimu diterjang tembakan, di ususnya peluru bersarang, namun berhasil kau selamatkan. 7 tahun berselang, lawan kau taklukkan. 1902 Belanda kau jebak masuk hutan, hingga menyodorkan perundingan, menyorongkan tahta Watunggere sebagai rayuan. Janji yang tak pernah dilunaskan. Meski tubuh perdamaian dan kuda belang kau hadiahkan, pengganti kuda dan tekukur emas yang mereka berikan, tapi Belanda tetap sewenang-wenang. 3 tahun kemudian, kampung Lewagare di bumi hanguskan. Kau terjang serdadu mereka sebagai balasan, hingga tahun berikutnya ke Ende Tunggang Langgang. Mari Longa, perang gerilya kau tinggalkan, memusatkan siasat di markas pertahanan, memilih medan agar sulit dijangkau lawan, menyebar barikade pasukan di desa-desa, memasang panah, tombak, dan jebakan di semak pohonan, dari jalanan hingga hutan. Benteng 7 lapis kau siagakan. Pertama, batu-batu besar di bagian dalam. Kedua, tanah. Bambu berisi air di lapisan ketiga. Bongkah tanah lapis keempat. Kayu deo yang kelima, setelah batu-batu besar di lapisan keenam. Bambu runcing berhias onak dan duri ditanam. Mari Longa lahir di Watunggere, Rio Utara 1855. Selalu berdoa sebelum terjun ke laga, berpuisi dan menari, menggelar upacara persembahan bagi leluhur dan dewa-dewa. Mari Longa di pohon beringin, jasadnya disemayamkan. Usai diawetkan
di batang aren pahatan sebelum di samping rumahnya dikuburkan.